Pemirsa, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta melakukan pengambilan plasma darah dari pasien penyintas COVID-19 klaster Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat Bandung. Plasma darah ini nantinya akan diberikan kepada pasien positif untuk membentuk dan memperkuat antibodi pasien dengan metode plasma konvalesen. Berikut laporan Imran Tajudin dan juru kamera Junaidi Saifuddin. Pemirsa, berbagai cara saat ini dilakukan untuk dapat mencegah penyebaran virus corona. Kita tahu saat ini berbagai vaksin sudah diuji coba di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Ada beberapa vaksin yang kemudian sudah masuk dalam uji klinis. Ada juga beberapa metode tambahan, termasuk mungkin kalau Anda pernah dengar adalah plasma konvalesen. Ini juga dilakukan untuk dapat mengobati pasien-pasien yang pernah terpapar COVID-19. Plasma ini diambil dari darah pasien yang sebelumnya sempat terpapar COVID dan setelah sembuh kemudian diambil untuk disuntikan atau ditransfusikan kepada pasien yang kemudian masih positif COVID-19 sehingga antibodinya bertambah. Nah, di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, saat ini saya sedang berada di RSPAD karena tengah berlangsung begitu transfusi plasma konvalesen dari anggota TNI dari Secapa AD di Bandung yang kita tahu bersama beberapa waktu yang lalu ada sekitar 1.300 yang kemudian terpapar virus corona dan 94%-nya dinyatakan sudah negatif, dan dari negatif ini kemudian mendonorkan plasma darah mereka kepada rekan-rekannya yang kemudian masih terpapar COVID sehingga nanti diharapkan bisa mengobati dan juga menambah antibodi mereka. Nah, kalau Anda lihat ini adalah ruang transfusi darah, saya berada di kawasan ruang transfusi darah di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Ini tengah berlangsung transfusi atau juga pengambilan darah untuk mengambil plasma darah konvalesen dari sejumlah anggota TNI dari Secapa AD. Untuk selengkapnya saya ajak Dr. Lili dari ahli patologi di Rumah Sakit RSPAD. Dr. Lili boleh bergabung bersama saya, dokter. Ini tengah berlangsung transfusi ya, darah pengambilan plasma konvalesen. Ada berapa dok yang hari ini akan mengambil diambil darahnya? Hari ini direncanakan 32 orang dari Secapa AD, mantan Secapa AD ya, yang akan kita ambil plasmanya. Ini dari ini ya, dari yang sebelumnya ada klaster baru di sana ya? Ya betul, jadi ini sudah dilakukan screening, jadi yang 32 inilah yang memenuhi syarat untuk diambil plasma konvalesen. Jadi kita sudah ada beberapa screening yang kita periksa. Sebelumnya ada dari, kalau nggak salah dari 69 pasien yang kita screening, yang lolos 32. Dan dari total keseluruhan ini kan dimulai kapan dok? Dari anggota TNI yang kemudian memberikan plasma mereka ini? Yang dari Secapa AD itu kita sudah mulai lakukan tanggal 3 Agustus kemarin. Jadi bertahap ya, tiap hari beda-beda ya, jumlah pendonornya. Jadi mulai tanggal 3 Agustus kemarin kita sudah lakukan dan total sampai kemarin itu 81 orang dari Secapa AD. Hari ini ditambah 32. Jadi totalnya ada 113. Nanti setelah diambil plasmanya ini akan diberikan kepada pasien yang positif. Ini akan diberikan hanya kepada anggota TNI saja atau dari Secapa AD atau juga kepada masyarakat di luar dari klaster di Secapa AD? Oh, ini kita akan berikan kepada beberapa pasien yang dengan stadium berat dan sedang. Tetapi tidak hanya untuk RSPAD aja, tapi semua masyarakat dari semua rumah sakit bisa. Baik, terima kasih Dr. Lili. Tadi disebutkan juga syaratnya dan juga beberapa prosedur ya. Selengkapnya saya mau lihat ke dalam, dok. Saya izin ke dalamnya. Kita masuk ke bagian dalam untuk melihat bagian pengambilan darah dari anggota Secapa AD yang saat ini sedang berlangsung. Saya ajak Dr. Retno untuk berbincang. Dok, boleh berdiri sebentar. Ini sedang berlangsung, kalau Anda lihat ini adalah pengambilan darah dari anggota TNI dari Secapa AD di Bandung yang akan diambil plasma darahnya. Dok, bisa dijelaskan prosesnya gimana sih dok? Karena tadi kalau kata Dr. Lili ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari para calon pendonor ini. Ya, satu paling yang pasti dia harus penyintas COVID ya. Jadi penderita COVID yang sudah sembuh. Karena kan dari plasma ini kami akan diharapkan ada antibodi dari darah dalam plasma darah tersebut yang nanti akan diberikan ke penderita COVID sehingga sudah ada antibodi yang spesifik. Karena sampai saat ini belum ada obat yang definitif dan juga benar-benar bagus bisa menyembuhkan. Jadi selama ini kan lebih banyak obat-obat adalah obat-obat yang
kita gunakan untuk penyakit lain, tetapi secara teoritis dan telah dipakai bisa memberikan hasil yang baik. Nah, obat-obat itu misalnya kayak hidroksikloroquine, obat malaria. Kemudian seperti aluvia, itu adalah obat untuk HIV. Tetapi kemudian ada juga kita gunakan azitromisin, itu antibiotik. Tetapi kita ambil adalah untuk antiinflamasinya. Jadi memang saat ini kita menggunakan semua modalitas yang sudah ada untuk pasien COVID. Nah, saat ini kita punya pilihan untuk terapi tambahan, yaitu plasma konvalesen. Tadi plasma konvalesen kita harapkan kita memberikan imunisasi sistem imun, menaikkan derajat imunitas dari pasien COVID secara pasif karena kita berikan antibodi. Terima kasih Dr. Retno atas penjelasannya. Kita tanya sedikit kepada anggota TNI yang sedang diambil darahnya. Bang, dengan Bang siapa Bang? Mohon izin Bang. Dengan Dedi Rumapea. Bang Dedi dari Secapade di Bandung ya? Iya, sekarang di Cipatat. Oke. Ini persiapan sebelum melakukan transfusi apa? Pengambilan darah apa? Kalau persiapannya sih kita istirahat yang cukup, terus kemarin diperintahkan banyak minum air putih biar proses pengambilan plasmanya lancar. Tapi waktu ketika positif itu sembuhnya apakah sembuh sendiri atau juga ada transfusi plasma juga? Oh tidak ada transfusi plasma. Sembuhnya itu kita diberi obat dari uji klinis yang kemarin kerjasama antara Angkatan Darat sama Unair dan BIN itu kemarin sembuhnya. Baik, terima kasih Bang. Sedikit informasinya, terima kasih banyak. Jadi itu tadi sedikit rangkaian bagaimana pengambilan atau juga pengambilan plasma konvalesen yang nanti akan diambil dari penyintas COVID-19 yang nanti akan diberikan kepada pasien yang masih positif, dan diharapkan ini juga tadi menurut Dr. Retno bisa memberikan kesembuhan kepada pasien yang positif. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya karena sudah masuk uji klinis, dan juga tentu vaksin-vaksin yang saat ini sedang masuk uji klinis, baik itu dari Cina atau juga di berbagai negara lainnya yang saat ini sedang melakukan uji klinis. Dari Jakarta, Imran Tajudin, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan.